Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U23 yang akan segera berlaga di SEA Games tahun ini mulai tanggal 6 Mei. Tetapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari kemenangan. Yang menarik dari SEA Games kan kita menunggu kapan Timnas Indonesia bisa kembali mendapatkan medali emas. Karena terakhir kali Timnas Indonesia mendapatkan medali emas itu adalah pada tahun 1991. Sudah sangat lama teman-teman, lebih dari 30 tahun. Saya memang belum menonton pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia pada tahun 1991. Saya mulai nonton pertandingan dari Timnas Indonesia sejak Timnas Indonesia itu pertama kali lolos ke Piala Asia mulai tahun 1996. Pada saat itu saya ingat Timnas Indonesia dilatih oleh Danur Window yang mengandalkan attacking football. Kemudian pengalaman pertama saya nonton pertandingan dari Timnas Indonesia di SEA Games itu adalah pada tahun 1997. Ketika itu Timnas Indonesia dilatih oleh Henk Willems yang juga mengandalkan attacking football. Kita sudah lolos ke final teman-teman. Saya kira kita akan juara. Ternyata kita gagal. Kalah melalui adu penalti dari Timnas Thailand. Nah ini yang menarik kan, kalau dulu rival kita itu adalah Timnas Thailand. Tapi sekarang rival kita itu Timnas Vietnam. Karena sulit sekali bagi kita untuk mengalahkan Timnas Vietnam. Jika kita bisa menahan seri Timnas Vietnam saja, menurut saya itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena faktanya di SEA Games tahun 2019 lalu, kita kalah 2 kali lawan Vietnam. Kemudian di Piala AFF, yang baru saja dimainkan di bulan Desember tahun lalu, kita juga tidak bisa menang lawan Timnas Vietnam. Betul kita menahan mereka seri, tapi kita tidak bisa menang dan kita ditekan terus selama 90 menit jalannya pertandingan. Memang ada taktik ekstra defensif yang dipakai oleh Coach Shin Tae-yong. Tapi jika saja Timnas Indonesia keluar menyerang di pertandingan tersebut, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan kalah lawan Vietnam di fase grup Piala AFF lalu. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia juga kita kalah lawan Vietnam. Nah artinya apa? Jangankan berhadapan dengan Thailand, lawan Vietnam saja kita sudah sulit meraih kemenangan. Dan buktinya kan ketika kita lawan Timnas Thailand, kita tidak bisa menang juga lawan mereka. First leg kita kalah telak, second leg oke, kita bisa menahan seri, tapi tetaplah Timnas Thailand punya cara untuk bisa menyulitkan Timnas Indonesia. Nah yang menarik lagi bahwa tuan rumah kali ini adalah Vietnam teman-teman. Dan mereka juga adalah ya juara bertahan kan. Sebelumnya mereka yang mendapatkan medali emas tahun 2019. Ini akan menarik lagi nih. Apalagi satu grup lagi kita dengan Timnas Vietnam kan. Pada tahun 2019 lalu kita bukan saja satu grup dengan Vietnam. Kita juga satu grup dengan Thailand. Tapi kita bisa keluar dari grup neraka tersebut. Kalau di SEA Games kali ini, kita berada di grup A bersama Timnas Vietnam, Timnas Timor Leste, Timnas Filipina, dan juga Timnas Myanmar. Dari segi kekuatan, jelas Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia yang diunggulkan untuk lolos ke fase selanjutnya. Tapi menurut hemat saya, tidak bijak jika para pemain dari Timnas Indonesia atau Coach Shin Tae-yong meremehkan Timnas Timor Leste, Filipina, atau juga Myanmar. Karena 3 tim tersebut juga punya keinginan untuk mempersulit Vietnam dan juga Indonesia. Dan mereka pasti bermain all out teman-teman. Kali ini mereka punya kesempatan untuk membuat kejutan. Maka itu menurut saya meskipun di atas kertas grup A ini sebetulnya ringan bagi Timnas Indonesia, tapi mereka pun harus berhati-hati. Apalagi di pertandingan pertama kan akan berhadapan dengan tim tuan rumah Vietnam. Nah yang saya khawatir jika kalah lawan Timnas Vietnam di match pertama, mental para pemain dari Timnas Indonesia ini akan terganggu di match-match selanjutnya. Karena tentunya bebannya akan bertambah, harus menang setelah itu kan, di match selanjutnya agar bisa lolos ke fase berikutnya. Jadi ini yang benar-benar perlu kita perhatikan agar para pemain dari Timnas Indonesia itu tidak menganggap remeh tim-tim lain di grup A. Memang Vietnam tidak bisa dianggap remeh, mereka adalah tuan rumah, mereka akan turun juga dengan kekuatan penuh mereka, pelatihnya masih sama, Park Hang-seo. Yang kita tahulah beberapa kali selalu menyulitkan Timnas Indonesia dengan taktik frontal attackingnya. Nah ini yang kali ini akan menarik. Apakah Coach Shin Tae-yong
berani memakai taktik menyerang atau kembali lagi memakai taktik ekstra defensif. Pasti Pak Hang-seo juga sudah belajar permainan defensif dari timnas Indonesia yang mempersulit timnya untuk meraih kemenangan di fase grup Piala AFF lalu. Namun dari segi pengalaman, saya pikir para pemain yang berada di skuad timnas Indonesia U23 kali ini pengalamannya sudah cukup. Karena mayoritas pemain yang berada di skuad ini sebelumnya bermain di Piala AFF tahun lalu kan. Seperti Alfranda Dewangga, penjaga gawangnya Hernando Ari saja turun lawan Vietnam kan di fase grup tersebut. Kemudian ada Rizky Ridho, ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto, ada Egy, ada Vitan. Artinya ya dari segi pengalaman seharusnya sudah cukup baik. Terus ditambah ada dua wonderkid, Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate yang permainannya dinamis. Ronaldo Kuate biasa bermain di depan, Marcelino Ferdinand biasa sebagai otak permainan di tengah. Ada pemain yang telah dinaturalisasi dan sudah bisa membela timnas Indonesia, Maklok. Kita juga menunggu aksi dari Maklok di lini tengah, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Farudin Arianto di lini pertahanan, ada Sadil Ramdhani yang untuk pertama kali akan membela timnas Indonesia di era Coach Shin Tae-yong. Ya artinya kalau dari segi materi pemain ya kita sudah punya materi pemain yang bagus. Dan yang menarik perhatian saya adalah striker di skuad ini teman-teman, yaitu Muhammad Ridwan yang membela Persik Kediri. Kenapa bagi saya ini menarik? Karena kita tahu bahwa timnas Indonesia itu krisis striker kan. Saya tidak mengatakan krisis gol, saya mengatakan krisis striker. Kalau gol timnas Indonesia masih bisa cetak karena kita punya winger yang eksplosif dan juga punya kemampuan mencetak gol. Tapi kali ini yang saya harapkan bahwa Muhammad Ridwan bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia. Memang usianya baru 21 tahun, tapi jika dia bermain bagus di SEA Games ini bukan tidak mungkin dia akan dipromosikan ke timnas senior nanti dan menjadi pemain andalan dari Coach Shin Tae-yong. Seperti yang kita ketahui bahwa Coach Shin Tae-yong tidak hanya ingin striker untuk mencetak gol di timnas Indonesia, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan agar pemain lainnya bisa mendapatkan free space supaya mendapatkan peluang mencetak gol. Kalau dari segi formasi memang kita tahulah Coach Shin Tae-yong yang uniknya kan sering mengubah formasi, sering mengubah taktik permainan dan itu sangat bagus. Itu akan menyulitkan para pemain tim lawan dan juga pelatih dari tim-tim lawan untuk membaca pola permainan dari timnas Indonesia. Dan yang menarik bagi saya kan setelah menjalani pemusatan latihan di Korea dan juga bermain di 3 pertandingan uji coba, Coach Shin Tae-yong menyatakan bahwa dia tidak puas dengan permainan timnas. Nah, saya suka pelatih yang satu ini, artinya dia mengatakan apa adanya. Dia menjelaskan situasi terkini secara jujur. Pelatih seperti inilah yang kita perlu teman-teman. Jadi istilahnya dia tidak memberikan harapan palsu kepada kita semua bahwa permainan sudah bagus, kita akan bisa meraih kemenangan, kita akan bisa menjadi juara, walaupun dia optimis bahwa kita punya peluang untuk menjadi juara, tapi dia juga menjelaskan faktanya bahwa permainan dari timnas Indonesia itu belum rapi 100%. Seperti yang dia katakan bahwa mental dari para pemain menurun ya wajar, karena mereka sudah kembali ke klub sebelumnya, pola latihan di klub beda, pola latihan di timnas beda. Konsep permainan di klub tidak sama seperti konsep permainan di timnas. Kita tahu mayoritas klub di liga mengandalkan umpan-umpan direct pass. Kalau di timnas, Coach Shin Tae-yong mengandalkan umpan-umpan pendek, mengandalkan collective play, menginstruksikan para pemainnya untuk mengandalkan teknik daripada sering mengandalkan skill. Kemudian satu lagi yang Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa fokus dan konsentrasi para pemain itu harus dijaga selama 90 menit. Nah ini juga benar. Karena salah satu kesulitan kita adalah untuk menjaga fokus dan konsentrasi terutama di lini pertahanan. Dan jangan lupa loh, Elkan Baggett sudah bisa bermain di SEA Games kali ini. Yang saya baca beritanya dia diizinkan oleh klubnya Ipswich Town. Dan dia juga sudah membela tim senior dari Ipswich Town. Jadi saya pikir ya hadirnya Elkan Baggett juga akan membantulah solidnya lini pertahanan. Ya ini yang dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong menurut saya juga fair sih. Dan ini apa adanya dia jelaskan. Artinya apa? Para pemain dari timnas Indonesia itu tidak boleh jumawa, tidak boleh terlena. Walaupun lawan mereka yang kuat di grup A ini di atas kertas hanya Vietnam. Mereka harus terus berkonsentrasi selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan. Mereka harus bisa punya mental yang kuat. Mereka harus bisa punya kepercayaan diri yang bagus. Bukan overconfident, tapi kepercayaan diri yang bagus agar tidak takut sebelum bertanding. Walaupun juga Coach Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dari segi fisik dan juga stamina, ya para pemain kita sudah lebih baik lagi. Nah itu kan plus poinnya. Artinya para pemain kita tidak akan terlihat kelelahan
pada saat sudah melewati menit ke-60. Itu yang membuat permainan dari timnas Indonesia di Piala AFF lalu begitu eksplosif, teman-teman. Kalau dari segi peluang, ya menurut saya peluang dari timnas Indonesia cukup besar untuk menjadi juara lagi. Ya seperti yang tadi saya katakan, kalau dari materi pemain, kita sudah punya materi pemain yang bagus. Dari permainan di Piala AFF lalu juga menjanjikan, sudah bisa lolos ke final. Dan menurut saya target untuk mendapatkan medali emas juga adalah target yang sangat realistis dan wajar, teman-teman. Tinggal sekarang kita tunggu bagaimana para pemain ini bisa bermain rapi di atas lapangan. Bagi seorang pelatih, dia bisa memilih taktik apapun. Dia bisa memilih formasi apapun. Tapi pada akhirnya para pemain pun harus bisa perform. Jadi jika para pemain tidak bisa perform, maka tentu game plan-nya tidak bisa berjalan sesuai dengan strategi dari pelatih tersebut. Ini yang sangat amat penting, teman-teman. Ya, jika sudah lolos dari fase grup, maka saya pikir kepercayaan diri dari para pemain juga akan meningkat dan tentu mereka akan lebih confident menghadapi lawan selanjutnya di babak knockout. Tapi pada intinya saya ingin melihat permainan yang rapi dari timnas Indonesia dan saya betul-betul sudah kangen menonton lagi pertandingan dari timnas Indonesia. Kita tunggu mulai tanggal 6 Mei timnas Indonesia akan bermain di SEA Games. Saya harapkan teman-teman juga akan mendukung 100% timnas Indonesia agar para pemain juga bisa memberikan terbaik di atas lapangan, permainan terbaik mereka dan juga bermain dengan konsentrasi yang tinggi agar hopefully, semoga kita bisa mendapatkan medali emas di SEA Games kali ini. Tidak ada yang mustahil dalam pertandingan sepak bola, teman-teman. Semua tim punya kesempatan yang sama, tapi tim yang favorit adalah tim yang punya kemampuan untuk bermain secara taktis. Karena pada akhirnya taktik permainanlah yang bisa melumpuhkan tim lawan. No hit, only football. Salam sepak bola.